Amanat pembina upacara dilanjutkan dengan doa. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, anak-anakku, santri dan guru-guru serta tamu undangan, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Modern Tazaka, yayasan dan seluruh pengurus yayasan. Alhamdulillah 76 tahun sebagai bangsa kita telah merdeka. 76 tahun yang lalu penjajah telah pergi dari bumi pertiwi. Di antara tujuan kemerdekaan adalah supaya kita dapat bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan kemerdekaan itu sebetulnya sederhana: bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alhamdulillah, Indonesia yang majemuk ini telah bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita juga telah punya pemerintahan sejak 76 tahun yang lalu hingga hari ini. Tentu yang kita harapkan adalah pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang mampu berdiri sendiri, yang tanpa intervensi asing, berdaulat teritorialnya, berdaulat politiknya, berdaulat ekonominya, berdaulat sosial budayanya, bahkan berdaulat keamanan dan pertahanannya. Adil ini sebagai asas. Adil bukan sebagai atau bukan sekedar sistem dan nilai, tapi adil juga soal rasa. Adil sebagai sistem, adil sebagai sebuah nilai, tapi juga adil sebagai sebuah rasa. Maka negara ini harus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang ada dalam sila kelima Pancasila. Adil secara politik untuk semuanya, adil secara hukum, ada rasa keadilan dalam hukum, ada rasa keadilan dalam politik, termasuk adil dalam ekonomi. Harus ada rasa keadilan dalam ekonomi. Jangan sampai kekayaan Indonesia yang melimpah ruah ini hanya dinikmati dan dimiliki oleh segelintir orang. Ini menusuk rasa keadilan ekonomi.
dan keadilan-keadilan yang lain tentu saja. Makmur. Makmur itu artinya sejahtera. Insya Allah kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa ini, jika dikelola dengan benar, jika dikelola dengan amanah dan penuh tanggung jawab, insya Allah cukup untuk mensejahterakan 270 juta kurang lebih bangsa Indonesia. Jadi semua syarat dan semua unsur untuk merdeka dan bahagia dengan kemerdekaan itu, bangsa ini sebetulnya telah memilikinya. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya, sejak 76 tahun yang lalu, penjajah telah hengkang dari negeri ini. Dan kita menyatakan kemerdekaan. Yang menjadi perenungan sekarang adalah, apakah selama 76 tahun itu kita benar-benar telah merasakan sebagai bangsa yang merdeka dan menikmati kemerdekaan? Sudahkah kita menjadi bangsa yang adil dan makmur? Itu pertanyaan sekaligus perenungan untuk kita semuanya. Kita ini bangsa yang majemuk, bahkan di antara bangsa di dunia yang paling majemuk, yang paling beragam. Bayangkan, ada lebih 300 suku bangsa di negeri ini, dan lebih dari 700-an bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa induk. Bahasa ibu itu bahasa yang pertama kali digunakan oleh anak-anak kita. Dan ada 6 agama resmi di Indonesia ini. Secara geografis, Indonesia itu terdiri dari lebih dari 16.000 pulau, bayangkan. Dan 16.000 pulau lebih itu, bentangannya itu kalau di peta dijabarkan, itu kurang lebih sama dengan, hampir sama dengan bentangan dari Istanbul ke London. Bayangkan, Istanbul, London itu melewati berapa puluh negara, dan itu adalah Indonesia kita secara geografis. Secara demografis penduduk, menurut data BPS 2020, penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 270 juta. Ini besar sekali, majemuk sekali. Akan tetapi, meskipun berbeda-beda, kita ini telah menyatakan diri sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selama 76 tahun lebih tidak ada masalah dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada masalah dengan keragaman, tidak ada masalah dengan kemajemukan. Semua penduduk di negeri ini sadar, menyadari betul bahwa mereka itu bertumpah darah yang sama, yaitu Indonesia, bahwa mereka itu berbangsa yang sama, bangsa Indonesia, dan bahwa mereka berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Itu kesadaran yang sudah melekat selama 76 tahun lebih bahkan. Kemudian sebagai bangsa, kita ini telah sepakat dengan 4 pilar kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sudah lengkap itu, 4 pilar itu. Kalau dalam bahasa santri, jami' mani'. Dan itu adalah hasil konsensus para pendiri Republik ini. Selama ini 4 pilar itu milik bersama
seluruh bangsa Indonesia. Tidak tahu akhir-akhir ini seolah-olah 4 pilihan ini disempitkan hanya milik sekelompok tertentu saja. Jangan ada orang yang merasa paling Pancasila atau paling NKRI atau paling toleran dalam kebinekaan. Ini akan mengganggu suasana kebatinan dan suasana keikhlasan di masyarakat luas yang selama ini loyal, yang selama ini tunduk melaksanakan semua itu dalam perilaku keseharian. Pada gilirannya nanti akan terjadi disharmoni dalam masyarakat, sesuatu yang tidak kita inginkan. Jikapun ada orang yang masih anti Pancasila dan NKRI, jikapun masih ada, ketahuilah mereka itu hanyalah kelompok kecil, sangat kecil bahkan dibanding 270 juta penduduk ini. Bukan mainstream, bukan arus utama. Tangani saja secara terbatas, dilokalisir masalahnya. Tidak perlu menjadi wacana nasional, apalagi terus-menerus didengung-dengungkan. Ini tidak baik. Toleransi itu bagi bangsa Indonesia bukan sekedar budaya, tetapi telah menjadi watak dan karakteristiknya. Sudah khatam itu toleransi itu. Selama ini tidak pernah ada masalah yang berarti dengan toleransi di negeri ini. Memang ada 1-2 yang intoleran, tapi sekali lagi mereka yang intoleran itu bukan mainstream dan bukan arus utama. Antar suku, antar adat sudah melebur, bahkan terjadi perkawinan silang di antara mereka. Antar pemeluk agama pun selama ini kan baik-baik saja, saling menghormati, tidak ada yang mengganggu, tidak ada masalah. Maka tidak perlu tema toleransi itu digaungkan secara berlebihan dan overdosis. Dan jangan pula makna toleransi itu dibawa terlalu jauh konteksnya dari yang sebenarnya. Ini mengotori kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sudahlah, kembalilah hidup normal seperti dulu, ketika toleransi itu tidak banyak diucapkan, namun dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Anak-anakku semuanya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kembalilah ke jati diri dan pangkuan Indonesia yang sejati, dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana dahulu para pahlawan dan pendiri republik ini telah menyontohkannya. Tugas negara adalah menyambung kembali yang retak dan merangkai yang terserak supaya menjadi utuh kembali. Rangkul mereka yang khilaf, jangan dipukul. Gunakanlah pendekatan persuasif dan introspeksilah ke dalam. Barangkali memang ada hak-hak warga yang belum tertunaikan yang membuat mereka melawan. Amanat undang-undang renungkan dengan baik-baik. Amanat Pancasila 5 sila, bukan 4 sila, bukan 3 sila, bukan 2 sila, bukan 1 sila, tapi 5 sila. Ketuhanan yang paling atas. Karena itu sebagai prinsip dasar dalam bernegara dan berbangsa. Kita ini bangsa yang religius, kita ini bangsa yang beragama, dan ada 6 agama diakui di bangsa ini. Maka setiap usaha yang menjauhkan bangsa Indonesia dari agama, membuat bangsa Indonesia ini menjauhkan dari religiusitas, itu pengkhianatan. Pembukaan Undang-Undang Dasar jelas, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas bahwa kemerdekaan itu
dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai berkat rahmat Allah. Itu menunjukkan pendiri Republik ini sangat religius. Ketuhanan yang Maha Esa dijadikan dalam sila pertama. Itu artinya pendiri Republik ini sadar betul bahwa ketuhanan itu penting di dalam berkehidupan bangsa dan negara. Ini bangsa yang religius. Kita tadi hormat bendera. Bagi santri, hormat bendera itu sudah selesai, sudah khatam. Sudah tidak ada lagi yang berbicara tentang halal haram hormat bendera. Itu masa lampau. Itu bahkan zaman sebelum kemerdekaan. Janganlah membuat hal-hal yang mengusik ketenangan, kenyamanan dalam kemerdekaan ini. Tidak ada masalah kita hormat bendera. Tidak ada masalah. Merah putih ini merah putih kita. Pancasila ini Pancasila kita. Negeri ini negeri kita. Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Merauke kita. Yang berjasa besar dalam memerdekakan Republik ini juga para ulama yang menciptakan lagu-lagu kebangsaan. Yang menjahit merah putih itu adalah Fatmawati. Luar biasa. Kenapa sekarang ini ada lagi ya wacana-wacana tentang hukum menghormat bendera? Ini sudah lewat. Sudah lewat. Tidak perlu yang begitu-begitu itu menjadi bahasan, apalagi menjadi wacana yang berskala nasional. Anak-anakku, santri-santri, kutitipkan merah putih ini kepada kalian. Aku amanahkan Sabang sampai Merauke ini kepada kalian. Jagalah negeri ini, jagalah merah putih, jagalah Pancasila. Saya yakin kalian-kalian, para santri yang terdidik agama dengan baik, yang punya akhlakul karimah, yang berjiwa nasionalis, sekaligus punya patriotisme, saya yakin bangsa ini menunggu kalian di depan sana. Dan kalian adalah benar-benar generasi-generasi yang diharapkan memimpin negeri ini di masa yang akan datang. Insya Allah, dengan kalian tampil menjadi pemimpin, negeri ini mudah-mudahan di tangan kalian akan menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, berdaulat, adil dan makmur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik, rahmat dan inayahnya kepada bangsa ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana billahi minhum wal yawmil akhir. Rabbana liyuqimus salah. Rabbana liyuqimus salah. Allahumma anzil alaina rahmatika wa barakatika wa tajalliyatika takfi lana hajatina fid dunya wal akhirah. Rabbana aminna fi awtanina. Allahumma barik lana fi awtanina wa barik lana fi ardina wa barik lana fi jihadina wa kifahina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi kulli halina innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina
man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.